Termodinamika. Termodinamika berasal dari bahasa Yunani, yaitu termo yang artinya panas dan dinamik yang artinya perubahan. Termodinamika merupakan cabang ilmu fisika yang mempelajari proses ketika usaha dirubah menjadi kalor dan ketika kalor diubah menjadi usaha. Sistem termodinamika adalah bagian dari jagat raya yang diperhitungkan, sebuah batasan yang nyata atau imajinasi memisahkan sistem dengan jagat raya yang disebut lingkungan. Klasifikasi sistem termodinamika berdasarkan pada sifat batas sistem lingkungan dan perpindahan materi, kalor, dan entropi antara sistem dan lingkungan. Ada 3 jenis sistem berdasarkan jenis pertukaran yang terjadi antara sistem dan lingkungan. 1. Sistem tertutup. Terjadi pertukaran energi panas dan kerja, tetapi tidak terjadi pertukaran benda dengan lingkungan. Rumah hijau adalah contoh dari sistem tertutup di mana terjadi pertukaran panas, tetapi tidak terjadi pertukaran kerja dengan lingkungan. Apakah suatu sistem terjadi pertukaran panas, kerja, atau keduanya? Biasanya dipertimbangkan sebagai sifat pembatasnya. Sifat pembatasnya ada 2, yaitu pembatas adiabatik, tidak diperbolehkan pertukaran panas, dan pembatasan rigid, tidak memperbolehkan pertukaran kerja. Yang kedua ada sistem terisolasi, tak terjadi pertukaran panas, benda, atau kerja dengan lingkungannya. Contohnya dari sistem terisolasi adalah wadah terisolasi, seperti tabung gas terisolasi. Ketiga ada sistem terbuka, terjadi pertukaran energi, panas, dan kerja dan benda dengan lingkungannya. Sebuah pembatas memperbolehkan pertukaran benda disebut permeabel. Samudra merupakan contoh dari sistem terbuka. Terdapat 4 hukum dasar dalam termodinamika, yaitu 1. Hukum awal termodinamika. Hukum awal menyatakan bahwa 2 sistem dalam keadaan setimbang dengan sistem ketiga, maka ketiganya dalam saling setimbang satu dengan lainnya. Hukum ini dimasukkan setelah hukum pertama. Yang kedua ada hukum pertama termodinamika. Hukum yang sama juga terkait dengan kasus kekekalan energi. Hukum ini menyatakan perubahan energi dalam dari suatu sistem termodinamika tertutup sama dengan total dari jumlah energi kalor yang disuplai ke dalam sistem dan kerja yang dilakukan terhadap sistem. Hukum ini dapat diuraikan menjadi beberapa proses, yaitu proses dengan isokorik, isotermik, isobarik, dan juga adiabatik. Yang ketiga ada hukum kedua termodinamika. Hukum kedua termodinamika terkait dengan entropi. Tidak ada bunyi untuk hukum kedua termodinamika. Yang ada hanyalah pernyataan-kenyataan eksperimental yang dikeluarkan oleh Kelvin Planck dan Clausius. Dan yang terakhir ada hukum ketiga termodinamika. Hukum ketiga termodinamika terkait dengan temperatur nol absolut. Hukum ini menyatakan bahwa pada saat suatu sistem mencapai temperatur nol absolut, semua proses akan berhenti dan entropi sistem akan mendekati nilai minimum. Hukum ini juga menyatakan bahwa entropi benda berstruktur kristal sempurna pada temperatur nol absolut bernilai nol. Di sini kami akan menjelaskan hukum termodinamika 2. Bunyi hukum termodinamika 2. Kalor mengalir secara spontan dari benda yang bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah dan tidak mengalir secara spontan dalam arah kebalikannya. Hukum kedua termodinamika terdapat 2 pendapat. Pertama dari Celsius. Menurutnya, tidak mungkin suatu sistem apapun bekerja sedemikian rupa sehingga hasil satu-satunya adalah perpindahan energi sebagai panas dari sistem dengan temperatur tertentu ke sistem dengan temperatur yang lebih tinggi. Sedangkan, menurut Kelvin Planck, tidak mungkin suatu sistem beroperasi dalam siklus termodinamika dan memberikan sejumlah neto kerja sekelilingnya sambil menerima energi panas dari suatu reservoir termal. Total entropi dari suatu sistem termodinamika terisolasi cenderung untuk meningkat seiring dengan meningkatnya waktu mendekati nilai maksimumnya. Hal ini disebut dengan prinsip kenaikan entropi, merupakan kalolari dari kedua pernyataan di atas. Kelebihan dan kekurangan hukum kedua termodinamika. Kelebihannya adalah memperkirakan arah proses, menentukan kondisi keseimbangan, menentukan prestasi teoretik maksimum siklus,
menentukan faktor yang menyatakan maksimum prestasi, menentukan skala temperatur independen terhadap sifat termometrik zat, menyatakan sifat U dan H dari sifat-sifat yang dapat diukur dari eksperimen. Kekurangannya adalah tidak dapat menentukan mesin yang memiliki tingkat keefisienan 100%. Mesin pendingin merupakan peralatan yang prinsip kerjanya berkebalikan dengan mesin kalor. Pada mesin pendingin terjadi aliran kalor dari reservoir bersuhu rendah ke reservoir bersuhu tinggi dengan melakukan usaha pada sistem. Salah satu contoh mesin pendingin adalah lemari es. Lemari es beroperasi untuk mentransfer kalor keluar dari lingkungan yang sejuk ke lingkungan yang hangat. Dengan melakukan kerja W, kalor diambil dari daerah suhu rendah TL, katakanlah di dalam lemari es, dan kalor yang jumlahnya lebih besar dikeluarkan pada suhu tinggi TH atau ruangan. AC atau air conditioner alias pengkondisian udara merupakan seperangkat alat yang mampu mengkondisikan ruangan sesuai yang kita inginkan, mengkondisikan suhu ruangan menjadi lebih rendah dibanding suhu lingkungan sekitarnya. Mesin diesel adalah sejenis mesin pembakaran yang lebih spesifik, sebuah mesin pemicu kompresi pemberi tekanan yang tinggi, di mana bahan bakar dinyalakan oleh suhu tinggi gas yang dikompresi, dan bukan oleh alat berenergi lain seperti basi. Mesin ini ditemukan oleh Rudolf Diesel tahun 1892 yang menerima paten pada tanggal 23 Februari 1893. Diesel menginginkan sebuah mesin yang dapat digunakan dengan berbagai macam bahan bakar, termasuk batu bara. Dia mempertunjukkannya pada Exposition Universal Pameran Dunia tahun 1900 dengan menggunakan minyak kacang, kemudian diperbaiki dan disempurnakan oleh Charles F. Guthrie. Mesin motor disebut juga motor bakar atau motor bensin adalah salah satu jenis mesin kalor, yaitu mesin yang mengubah energi thermal untuk melakukan kerja mekanik atau mengubah tenaga kimia bahan bakar menjadi tenaga mekanis. Sebelum menjadi tenaga mekanis, energi kimia bahan bakar diubah dulu menjadi energi thermal atau panas melalui pembakaran bahan bakar dengan udara. Ruangan. 1. Kompresor yang ada pada sistem pendingin dipergunakan sebagai alat untuk memanfaatkan fluida kerja atau refrigen. Jadi refrigen yang masuk ke dalam kompresor dialirkan ke kondensor yang kemudian dimanfaatkan di kondensor. Di bagian kondensor ini refrigen yang dimanfaatkan akan berubah fase dari refrigen fase uap menjadi refrigen fase cair. Maka refrigen mengeluarkan kalor, yaitu kalor penguapan yang terkandung di dalam refrigen. Adapun besarnya kalor yang dilepaskan oleh kondensor adalah jumlahan dari energi kompresor yang diperlukan dan energi kalor yang diambil evaporator dari substansi yang akan didinginkan. 2. Pada kondensor, tekanan refrigen yang berada dalam pipa-pipa kondenser relatif jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan refrigen yang berada pada pipa evaporator. Setelah refrigen lewat kondensor dan melepaskan kalor penguapan dari fase uap ke fase cair, maka refrigen dilewatkan melalui katup ekspansi. Pada katup ekspansi ini refrigen tekanannya diturunkan sehingga refrigen berubah kondisi dari fase cair ke fase uap yang kemudian dialirkan ke evaporator. Di dalam evaporator ini refrigen akan berubah keadaannya dari fase cair ke fase uap. Perubahan fase ini disebabkan karena tekanan refrigen dibuat sedemikian rupa sehingga refrigen setelah melewati katup ekspansi dan melalui evaporator tekanannya menjadi sangat turun. Hal ini secara praktis dapat dilakukan dengan jalan diameter pipa yang ada di evaporator relatif lebih besar jika dibandingkan dengan diameter pipa yang ada pada kondensor.
3. Dengan adanya perubahan kondisi refrigen dari fase cair ke fase uap, maka untuk merubah dari fase cair ke refrigen fase uap, maka proses ini membutuhkan energi, yaitu energi penguapan. Dalam hal ini, energi yang dipergunakan adalah energi yang berada di dalam substansi yang akan didinginkan. Dengan diambilnya energi yang diambil dalam substansi yang akan didinginkan, maka entalpi substansi yang akan didinginkan akan menjadi turun. Pertama-tama, dengan adanya aliran listrik, kompresor akan bekerja dengan gas refrigeran yang bersuhu dan bertekanan rendah dari saluran hisap dan evaporator. Kompresor kemudian memanfaatkan gas refrigeran sehingga menjadi uap atau gas bertekanan tinggi dan bersuhu tinggi. Gas tersebut dipaksa keluar oleh kompresor memasuki kondensor yang dingin. Refrigeran, gas yang panas dan bertekanan tinggi tersebut di dalam kondensor akan disajikan oleh udara di luar lemari es atau panas berpindah dari kondensor ke lingkungan luar sehingga suhunya turun mencapai suhu kondensasi pengembunan dan wujudnya berubah menjadi cair, tapi tekanannya tetap tinggi. Refrigeran ini kemudian mengalir ke dalam penyaring atau strainer dan dryer, lalu masuk ke dalam pipa kapiler yang berdiameter kecil dan panjang sehingga tekanannya turun drastis dari pipa kapiler. Refrigeran cair yang tekanannya sudah sangat rendah ini selanjutnya memasuki ruang evaporator yang memiliki tekanan yang hingga rendah vakum sehingga titik didihnya semakin rendah. Oleh sebab itu, refrigeran segera berubah wujud menjadi gas. Untuk dapat menguap di dalam evaporator, refrigeran memerlukan kalor. Oleh karena refrigeran memiliki kalor laten penguapan yang besar, kalor penyerapan dari sekeliling evaporator yaitu isi lemari es. Kerja ini oleh daya hisap kompresor yang menyebabkan molekul gas refrigeran sehingga mempercepat bergerak sepanjang evaporator sambil mengambil panas dari sekelilingnya sehingga menghasilkan suhu dingin. Selanjutnya, gas refrigeran memasuki akumulator untuk dipisahkan dengan refrigeran yang masih berwujud cair. Hanya refrigeran yang berwujud gas yang boleh masuk saluran hisap. Kemudian kembali lagi ke kompresor untuk dimanfaatkan, kemudian dipompakan lagi ke kondensor, begitu seterusnya. Selain cooling cycle, lemari es juga memiliki pendukung yaitu mencairkan es atau defrost. Bila defrost tidak bekerja, maka bunga akan menumpuk di luar pipa evaporator, sehingga akhirnya daya pendingin akan semakin berkurang. Kerja mencairkan es di evaporator dikerjakan oleh defrost heater atau pemanas listrik yang dibantu oleh komponen-komponen listrik kecil yang membentuk rangkaian listrik dengan berbagai variasi rangkaian, namun prinsip kerja yang sama, yaitu mengatur waktu pendinginan dan membangun secara bergantian agar tercapai yang optimal di dalam lemari es. 3. Motor bensin atau mesin motor. Pada motor bensin dibakar untuk memperoleh energi termal. Energi ini selanjutnya digunakan untuk melakukan gerakan mekanik. Prinsip kerja motor bensin secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut. Campuran udara dan bensin dari karburator dihisap masuk ke dalam silinder, dimanfaatkan oleh gerak naik torak, dibakar untuk memperoleh tenaga panas. Bila torak bergerak turun naik di dalam silinder dan menerima tekanan tinggi akibat pembakaran, maka suatu tenaga kerja pada torak memungkinkan torak terdorong ke bawah. Batang torak dan poros engkol berfungsi untuk merubah gerakan turun naik menjadi gerakan putar. Torak akan menggerakkan batang torak dan akan memutarkan poros engkol, dan juga diperlukan untuk membuang gas-gas sisa pembakaran dan penyediaan campuran udara bensin pada saat-saat yang tepat untuk menjaga agar torak dapat bergerak secara periodik dan melakukan kerja tetap. Masukkan campuran udara dan bensin ke dalam silinder sampai pada kompresi, pembakaran, dan pengeluaran gas-gas sisa pembakaran dari dalam silinder. Inilah yang disebut dengan siklus mesin. Pada motor bensin terdapat dua macam tipe, yaitu motor 4 tak dan motor 2 tak. Pada motor 4 tak, untuk melakukan satu siklus memerlukan 4 gerakan torak atau 2 kali putaran poros engkol.
Sedangkan pada motor 2 tak untuk melakukan satu siklus hanya memerlukan 2 gerakan torak atau 1 putaran poros engkol. Diagram ini menunjukkan siklus diesel yang ideal, yang mana urutan kerjanya adalah AB, mula-mula udara ditekan secara adiabatik atau penekanan secara adiabatik menyebabkan suhu dan tekanan udara meningkat. BC lalu mengagumi pada tekanan konstan, kemudian penyuntik alias injektor menyemprotkan solar dan terjadilah pembakaran. Pembakaran terjadi karena suhu dan tekanan udara sangat tinggi, sehingga ketika solar disemprotkan ke dalam silinder, maka solar langsung terbakar dan tidak perlu pakai bisnis lagi. CD, gas yang terbakar mengalami pemuaian adiabatik. DA, pendinginan pada volume gas konstan yang terbakar dibuang ke pipa pembuangan dan udara yang baru masuk ke silinder V. Dari grafik ini tampak bahwa untuk proses yang terjadi secara terus-menerus atau siklus, selalu ada kalor yang terbuang. Hal ini sesuai dengan penyataan Kelvin Planck. Zat kerja untuk mesin diesel adalah udara dan solar. Zat kerja biasanya menyerap kalor pada suhu yang tinggi atau QH, melakukan usaha alias kerja W, lalu kemudian membuang sisa makanan pada suhu yang lebih rendah atau QL. Karena energi kekal, maka QH sama dengan W ditambah